Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aulia Taufik dengan NBI 148248004 Di sini saya akan menjelaskan terkait berbagai TAS, pattern makro, analisis desain perangkat lunak. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan ini, saya mohon maaf kepada Bapak Agus Hermanto yang terkait tugas kedua yang mengumpulkan dikarenakan kelalaian atasnya sendiri. Lanjut, ini saya mendapatkan bagian dari transformasi branding di Bank Nusantara Digital, yaitu Bank NBP. Lanjut, nah dari ini alur pembukaannya akan presentasinya ada 6 bagian. Yang pertama, bagian satu, analisis bisnis dengan stakeholder, proses bisnis, aturan bisnis, dan 34 entitas data. Lalu ke bagian dua, perancangan data dan model domain. Lalu di situ ada data disciplinary, ODM, lalu skema rasional 3NF, dan strategi pattern. Lalu di bagian 3A, service oriented arsitektur atau disebut soal, yaitu dengan segala layanan, integrasi eksternal, dan keamanan berlapis. Lalu bagian 3B, risk assessment report dengan 27 risiko, 9 kritis, 12 tinggi, 6 sedang, plus indikasi bagian. Lalu bagian 3C, teknologi selection report, start teknologi, skor 9,0,5 per 10, spesifikasi tiap komponen bagian. Lalu yang terakhir bagian 3D, arsitektur dokumen dan eksekutif summary, yaitu data biru teknis dan pengentasan eksekutif. Selanjutnya, di bagian satu ini saya akan menjelaskan analisis domain bisnis. Pertama, stakeholder, proses bisnis, aturan bisnis, entitas data, dan implementasi ruang lingkup. Untuk pertama, stakeholder dan atau sistem. Stakeholder eksternal dengan dinas buku, nasabah, perorangan, dan korporat. OJK atau Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, lalu ada jaringan ATM, Sri OJK, mitra, fintech. Lalu yang terakhir, vendor teknologi, auditor eksternal. Yang kedua, stakeholder eksternal, poin 15, direksi atau board of director. Lalu divisi ini, divisi teknologi informasi, divisi digital business, divisi kreatif dan tabungan, divisi kepatuhan atau compliance. Lalu tim transformasi digital, tim audit internal dan manajemen risiko, yang terakhir manajer cabang HR atau pemasaran. Lalu di sini stakeholder eksternal mengikuti jelas, siapa, talent, customer service, analisis kreatif. Lalu ada admin IT, auditor, official, accountant. Lalu ada mobile app, ATM, internet, banking. Lalu disimpan BIS, QRIS, SLIP, gateway, aplikasi. Lalu di sini ada kita untuk konteks diagram. Konteks diagram untuk kita perform Bank Nusantara, kita NBP. Konteks diagram ini menunjukkan letak sistem core banking NBP yang di tengah-tengah ekosistem perbankan. Sistem ini menerima masukan dari berbagai pihak luar, seperti nasabah, OJK, Bank Indonesia, dan PPATK, melalui penghasilan berbagai output seperti layanan perbankan, laporan regulasi, dan pemberitahuan. Dari siang aliran data, misalnya nasabah mengirim permintaan, transaksi, dan sistem memberikan respon berupa saldo atau konfirmasi. Lalu selanjutnya ada 31 proses bisnis dan 6 domain. Pertama, nasabah dan KYC dengan BP01, lalu dan BP04. Pendaftaran, verifikasi KYC, pembaruan profil, dan penutupan rekening. Yang kedua, ada tabungan dengan BP05 dan sampai BP09. Pembukaan rekening, tawaran penarikan, dan dana, dan terakhir mutasi. Lalu ketika ada kredit dengan nilai kredit 10 sampai 15, pengajuan, analisis, pertumbuhan,
daerah cicilan, restru, retro, restrukturisasi, dan terakhir lunas. Untuk transfer bayar, DKPP 2017 sampai 22 dengan internal NBP, BUPS, RTGS, Yuris, Adilan, dan Emani. Lalu memberikan BIM kemudian diberikan dan DPP-7 yang exit out, pelaporan, auto-drive, BCV, tes, dan manajemen kartu. Lalu yang terakhir, pelaporan audit dengan nilai PP 28 sampai PP 31. ANL, pelaporan regulator, kerja audit, dan uji ketahanan sistem. Lalu selanjutnya ada 15 aturan bisnis utama. Yang pertama ada model AP1 dengan domain nasabah, aturan bisnis, satu produk unik per nasabah dengan unik individu. Lalu aplikasi 2 dengan domain KYC. Rekening hanya aktif setelah KYC valid. BOJK nomor 12 per 2017. Lalu ada AB Kosmetika dan ada AB Kosmetika dengan domain tahunan. Transaksi ditolak, biasanya di bawah minimum. Lalu ada AB 04 transaksi wajib dengan domain transaksi dengan aturan bisnis wajib validasi saldo sebelum setiap bidding. AB 05 mobile dengan domain mobile dengan aturan bisnis dan transaksi hari ini dan per segmen dengan SI dengan SL BI nomor 16 per 11 per PKSP. Lalu ada AP 06 mencapai dengan AP 06 maaf dengan domain transfer pada referensi ini wajib untuk transfer antar bank. Lalu ada AP 07 AML dengan transaksi tunai lebih bisa dari 100 juta laporan otomatis ke PPADK. Lalu ada AP 08 dengan domain kredit dengan kredit sampai 500 juta, lebih besar 500 juta wajib approver, dua approver yang berbeda. Lalu ada aplikasi 9 kredit juga terlambat lebih besar 3 hari trigger notifikasi akan akan menyempang notifikasi dan terusnya. Lalu ke 30 hari lebih besar 30 hari untuk BPK. Lalu ada 10 kredit dengan NPL lebih besar 55%, trigger alert manajemen otomatis. Lalu ada arti 11 dengan privasi domain. Cadangan jangka tidak dibagikan tanpa konsisten atau undang-undang PDP. Lalu ada AP12 dengan domain keamanan, biasanya di banking, timeout 5 menit, coba SP, mobile. Lalu AP13 dengan keamanan domain, nama, akun, terkunci setelah 3 kali PIN salah. Setiap bank pasti akan itu kalau ada dulu atau PIN salah harus ke kontak langsung karena sistemnya akan keblokir. Lalu ada AD14 dengan audit dan transaksi dan audit disimpan minimal 10 tahun. Lalu yang terakhir AD15 keamanan domain, perubahan aturan bisnisnya, perubahan pada sendiri wajib verifikasi 2 langkah. Nah, lanjut dengan 34 entitas data 6 domain. Pertama, nasabah dan identitas. 6 entitas. Pertama, nasabah. 2, profil nasabah. 3, dokumen identitas. 4, KYC record. 5, alamat. Dan 6, beneficiari. Lalu ada produk rekening dengan 6 entitas juga. Pertama, produk tabungan, rekening tabungan, saldo rekening, produk kredit, rekening kredit, dan terakhir kartu kredit. Lalu antara transaksi dengan 6 entitas juga. Transaksi mutasi rekening, transfer internal, transfer antar bank, pembayaran tagihan, dan terakhir pembayaran rilis. Lalu ada kredit dengan 5 entitas. Pertama, pengadaan kredit. Kedua, analisis kredit. Ketiga, kredit. Yang keempat, jadwal acuan. Yang terakhir, jaminan. Untuk yang mobil banking ada 5 entitas. Yang pertama, perangkat. Kedua, gaji. Ketiga, log, autentikasi. Keempat, notifikasi. Dan terakhir, token OTP. Lalu yang terakhir, operasional, kepatuhan. 6 entitas. Ada audit log, laporan AML, limit transaksi, rekonsiliasi, donasi, lalu data, yang terakhir pegawai. Lalu sini menjadi bagian 2, rancangan data dan model domain.
Pertama ada data dictionary, OODM, object oriented, object oriented, domain model. Untuk ada skema relasional di KNF, yaitu normal form, lalu berbagai strategi pattern matching. Nah, tentunya ada data dictionary berdasarkan tabel dengan 6 domain. Pertama, domain satu, yaitu nasabah. Pasti yang pertama awal juga nasabah, kedua profil nasabah, ketiga dokumen identitas, keempat KYC record, lima alamat, keenam beneficiary. Lalu di sini domain tabungan, kedua domain tabungan, nomor satu tabungan, domain tabungan, satu debit. Lalu ketiga kredit, waktu kredit, pengajuan kredit, masa perjalanan kredit, kapan kredit, dan orang. Lalu di sini domain 4 transaksi. Pertama transaksi, kedua transfer antar bank, dan ketiga transfer internal, keempat pembayaran risk, kelima bayar tagihan. Lalu ada domain kelima yaitu m-banking atau mobile banking. Dengan pertama perangkat, kedua sharing, ketiga autentikasi. Lalu ada notifikasi yang terakhir. Lalu yang terakhir ini domain keenam yaitu kepatuhan dengan tiga moda yaitu AdBlock, awet dan tapal. Nah, di sini ada interface data model atau EDM. Interface data model ini menjelaskan antara hubungan 6 domain data yang menjadi dasar bagi seluruh sistem MDT. Domain nasabah menjadi pusat karena hampir semua domain lain seperti tabungan, kredit, transaksi, banking, dan perputaran semuanya terhubung ke data nasabah. Nah, model ini dibuat agar sistem agar tim bisa memahami struktur keseluruhan sistem tanpa perlu terjebak pada hal-hal teknis yang terlalu detail. Lalu di sini ada PID konseptual. Nah, fungsinya adalah menunjukkan hubungan antara 34 entitas dari perspektif bisnis atau bidang perspektif bisnis perspektif teknis. Setiap kotak mewakili satu entitas bisnis seperti nasabah, rekening, ataupun transaksi. Garis yang menghubungkan antara entitas menunjukkan hubungan bisnis, contohnya seperti nasabah bisa memiliki beberapa rekening, dan satu rekening bisa menghasilkan beberapa transaksi. Kardinalitasnya seperti one to one, one to many, dan many to many. Ditentukan sesuai dengan aturan-aturan bisnis yang kita ditetapkan. Lalu di sini ada IRT logical. Nah, terkait tadi 44 entitas. IRT logical ini adalah versi yang lebih spesifik dari IRT konseptual. Setiap entitas sudah memiliki atribut jenis data, lalu kunci utamanya yaitu data, yaitu primary key, dan kunci aslinya yaitu SK, foreign key. Nah, relasi antar tabel sudah memiliki bentuk yang teknis dan setiap dirubah menjadi database. Misalnya seperti tabel A memiliki primary key, yaitu yang pertama ya pasti master ID. Lalu yang kedua tabel tabungan. Nah, memiliki PK, yaitu foreign key, yaitu nasabah ID yang mengacu ke tabel nasabah. Lalu selanjutnya ada OODM, Object Oriented Domain Model. Nah, di sini ada 4 agregat root. Yang pertama nasabah dengan root, profil, alamat, KYC, dokumen, profil, beneficiary. Lalu ada rekening tabungan, yaitu dengan root, kartu debit. Lalu ada pengajuan kredit dengan root, persetujuan kredit. Lalu yang ketiga dengan rekening kredit dengan root, kartu tabungan. Sini ada 5 dengan service. Yang pertama, autentikasi service, yaitu autentikasi pada mobil banking. Kedua, KYC service, dengan verifikasi identitas nasabah. Ketiga, transfer service, orkestrasi, dan orkestrasi transfer, dan pembayaran. Lalu ada credit approval service, yaitu dengan analisis dan persetujuan kredit. Lalu ada credit notifikasi service dengan mengirim notifikasi komisioner. Lalu ada tujuan regulatory. Yang pertama, nasabah repository, kedua, rekening tabungan repository, bintang kredit,
keempat pengaturan, kelima transaksi, keenam notifikasi yang dipakai audit. Lalu di sini ada satu value object, yaitu alamat jalan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kota pos, jenis alamat. Nah, di sini tidak mempunyai identitas jenis tersendiri. Lalu lanjut, di sini ada diagram dan OODN, Object Oriented Business Model. Nah, fungsinya adalah menunjukkan fitur objek dari sistem MBB dengan menggunakan pendekatan domain driven design. Ada 4 agregat root yang saya sebutkan tadi yang masing-masing berfungsi sebagai itu masuk ke kelompok entitas yang terkait. Lalu ada layanan domain yang mengelola proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu entitas dengan repository memisahkan logika bisnis dari cara data yang disimpan sehingga sistem jadi lebih mudah dikembangkan dan dieksploitasi. Lalu lanjut, di sini ada kelas diagram OLL. Nah, fungsinya ini adalah menggambarkan semua kelas dalam sistem MVP beserta cita-citanya dengan fungsi yang dimilikinya data dengan antar kelas. 5 pilar OOP yang diterapkan secara nyata dengan encapsulation menyembunyikan data internet setiap kelas, lalu ada inheritance dengan memungkinkan kelas turunan mewarisi sifat-sifat dari kelas induk seperti dalam hierarki pertukaran dan kredit. Lalu ada polymorphism dengan digunakan pada strategi pattern, di mana setiap strategi mengimplementasikan interface yang sama, composition, yaitu menunjukkan hubungan kelas yang tidak bisa berdiri sendiri seperti jadwal angsuran. Lalu terhadap rekening kredit dan yang dependensi menunjukkan hubungan ketergantungan antar layanan seperti transfer service terhadap verifikasi service. Lalu di sini ada diagram strategi pattern. Diagram ini adalah gambaran hasil. Diagram ini adalah gambaran asli dari pola strategi yang dirancang dalam berbagai dokumen yang disebut bagian 2, yaitu menjelaskan hubungan antara transaksi konteks sebagai pengguna strategi, lalu transaksi strategi sebagai interface kontak, dan 5 konflik strategi bisa diimplementasikan dengan nyata untuk setiap jenis transaksi NLP. Nah, di sini saya menjadi bagian 3, arsitektur risiko dan teknologi. Yang pertama soal SWA, lalu ada risk assessment, technology selection, arsitektur komponen, tadi disebut summary. Nah, di sini ada 11 layanan utama service oriented arsitektur. Yang pertama, customer service dengan single source of truth nasabah. HYD bisa diduplikasi dengan 1 juta data dan profil terpusat. Lalu ada outbound service dengan siklus hidup rekening tabungan, saldo real time via Redis 7x. Lalu ada transfer service prestasi, 5 jenis transaksi via strategi pattern, volume tertinggi di platform. Lalu ada autentikasi service dengan MFA, DWT, RS256 via lalu device building, session timeout 5 menit. Lalu ada loan service, pengajuan kredit digital, persetujuan berjenjang, audit debit cicilan, NPL monitoring. Lalu ada notifikasi service dengan push, SMS, lalu email, channel, priority PW atau antrian dengan keamanan maupun promosi. Lalu ada audit service dengan audit log, open, only, retensi 10 tahun wajib dengan syarat POJK nomor 38 sampai 2014. Lalu ada payment gateway service, updater, BIS, KPDS, QRIS, dealer, aggregator dengan isolasi protokol eksternal. Lalu ada propagation service, ANL, real-time via Kafka, laporan LKPL atau LKKM, otomatis ke PPATK. Lalu ada reporting service dengan semua layanan untuk membuat laporan kepada OJK, BPDI, PPATK proses dilakukan secara asinkronus melalui Kafka. Lalu ada konfigurasi service dengan distribusi konfigurasi terpusat ke 11 layanan.
dengan reload tanpa restart. Selanjutnya ada SOA diagram. Di sini fungsinya menunjukkan cara sebuah layanan utama entity berkomunikasi dengan satu sama lain dalam satu ekosistem. Komunikasi dalam persamaan melalui REST digunakan untuk operasi yang memerlukan respons keras seperti mengetik saldo dan proses autentikasi. Komunikasi asinkron menggunakan Apache Kafka digunakan untuk menyebarluaskan peristiwa seperti pemberitahuan refleksi, pencatatan log audit, dan proteksi AML. Setiap layanan memiliki database tersendiri. Jadi perubahan di suatu layanan ini tidak bisa mempengaruhi layanan lainnya. Integrasi eksternal seperti BInvest, Qris, Sleep, BCK, dan Bitafin. Lalu dan terakhir BPADK diisolasi dalam lapisan integrasi. Nah, di sini ada assessment dari tujuh resiko dari identifikasi. Yang pertama, kesenangan kritis. Ancaman yang bisa menghentikan operasional atau menyebabkan kehilangan data nasabah. Lalu di sini ada 12 tinggi. Risiko signifikan dengan perlu mitigasi aktif dalam fase perencanaan dan implementasi. Dan terakhir 6, tentang risiko yang dikelola dan memonitoring berkala dan prosedur operasional standar. Nah, risiko dan terhadap kritis dan mitigasi arsitektur. Pertama ada active national tool. Dengan risiko inkonsistensi saldo, yaitu resolution. Dengan mitigasi arsitektur, yaitu optimistic logging yang sangat pattern. Tambahan dengan monitoring Prometheus. Lalu ada RT03 dengan risiko kehilangan data transaksi saat tes atau lag. Dengan mitigasi arsitektur hingga potensi fail dengan referensi Unity. Lalu ketambahan dual PostgreSQL. Lalu di sini ada RT04 dengan data korup validasi resikonya. Lalu mitigasi arsitekturnya dengan dual write plus ketambahan validasi checksum preferensi dengan protect when. Lalu RA 01 STOF API gateway dengan resikonya. Lalu dengan investigasi arsitekturnya dengan aktif 2 intent wadah plus LP cek 5 detik. Lalu ada RA02 dengan resiko cascade failure antar layanan. Lalu mitigasinya dengan secure vector pattern dan blockchain pattern. Lalu RK01 dengan data bridge via API eksploitasi. Lalu dengan mitigasinya dengan AES 256, TLS 1.3, lalu PAF, UWASP, lalu less privilege. Data 02 dengan resiko account takeover atau project cost dengan MFA wajib plus device binding plus top out 3 kali gagal. Lalu RO 1 downtime saat migrasi, yaitu resikonya. Lalu mitigasinya protein deployment atau cutover bertahap. Lalu yang terakhir RO juga dengan kegagalan migrasi data worldwide dengan terus ketambahan rekonsiliasi otomatis setiap malam. Lalu di sini ada teknologi connection report dengan skor total lagi 9,5/10. Kriteria penilaian dengan keamanan 25%, skala digital 25%, keandalan 20%, lalu untuk kemudahan pemeliharaan 15%. Lalu di sini ada kepatuhan regulasi dengan 15%. Di sini teknologi Spring Boot juga nomor 2 kali dan plus doubling dengan kategori backend dengan skor 92/100. Untuk sertifikasi utamanya yaitu ekosistem enterprise non safety for time Spring Security. Lalu di sini ada teknologi PostgreSQL 16 IPX, lalu dengan kategori database dengan nilai skor 95/100. Lalu sertifikat utama ACID penuh pro level security, adisi tabel, PD audit, lalu dengan review 7 exploiter dengan teknologi batch, lalu dengan skor 96/100. Sub sertifikasinya dengan sub STM, start MS, latency, log,
3N plus 3R. Lalu PTL, OPT, Geometry, dan Teknis. Lalu Form Breakaway dengan menggunakan teknologi itu dengan kategori IEI Breakaway dengan skor 90/100 dengan sertifikasi pelatihan kaya, Bradley DWP validasi, dan KXS native. Lalu di sini ada develop 23 dengan kategori IAM. Di sini ada Apache Kafka kita titik 6 dengan kategori Message Explorer dengan skor feedback yaitu SLI, aplikasi, SLI, vocabulary, delivery, lalu event reply 30 hari, efektif. Lalu ada develop 2 jam dengan kategori IAM. Dengan skor tidak terhitung dengan self hosted 0 out 2 atau OI Indonesia MFA kita spending. Lalu ada Kubernetes 1.9 plus, lalu ada prestasi studio 1.20 dengan kategori container platform. Skor tidak ada dengan seperti yang backlog dan apa. Lalu dengan APA, sertifikat APA, APA, auto scaling, DLS otomatis, dan binary deploy. Dengan teknologi yang ini native dengan 0.73 plus ketambahan Xpong kategorinya mobile dengan skor 88/100, yaitu sertifikasinya untuk iOS, Android, satu Portugis, Geometrik, AWS, dan ini. Lalu ada Next.js 14 plus TypeScript dengan kategori web front-end dengan skor 90/100. Jadi aplikasi utamanya SSR, ADP router, CN atau UI, lalu tipenya Snappi. Lalu di sini pakai Windows atau Grafana plus Logi Applicator dengan kategori Capability dengan nilai skor tidak ada. Lalu dengan aplikasi matrix, ketambahan logs, ketambahan versi. Lalu untuk self-hosted, lalu memiliki 11 layanan. Nah, di sini ada banking arsitektur dengan 5 lapisan. Pertama ada client layer, mobile banking, React Native, dengan 0.3x, internet banking, XJS 14, lalu ada IDM, Pencil 85, 83, lalu di sini ada Taylor System, lalu ada Context API, lalu di sini kedua gateway layer, pertama Kong gateway 3.x, lalu ada WAV 2ST, lalu ada SSL, TLS 1.3, lalu ada rate limiting per IP user, lalu ada DWP validasi. Lalu di ketiga ini ada sebelah layar SOA. Pertama ada customer, port, lawan, transfer, atau standard pattern, out, verifikasi, audit, payment, PNBP, fraud, transaction, deposit, dan konflik. Lalu ada lapisan keempat, integrasi layar dengan Apache Kafka itu 3.6.x, lalu BIPS dan RTBS atau RTBS, lalu ada QRIS atau PJSP, lalu ada Script data, Dukcapil, lalu ada data ATK, dan terakhir ada ATN bersama dan prima, ATN bersama atau prima. Lalu di sini terakhir lapisan data layar dengan PostgreSQL 16.x per layanan, Redis 7x, 7x dengan cluster dan node. Lalu terakhir ini kok Minio atau KIT S3 pendapatan. Lalu yang terakhir ada eksekutif summary target dan rekomendasi. Untuk kondisi saat ini target 5 tahun. Masyarakat aktif dengan hubungan dengan pemerintah atau karena kita juta, lalu transaksi bulan harus 20 juta, 15 juta, lalu ada transport juta, 1.000 DPS, 10.000 DPS, lalu ada uptime layanan tidak terukur sampai 99,99%, nah sempurna. Lalu ada respon transfer dengan 1.000 DPS lebih kecil 2 detik di 99. Lalu ada notifikasi terundang
lebih kecil 5 detik, terundangannya jadi hanya 5 detik. Nah, untuk kondisi saat ini, agenda target untuk 5 tahun ke depannya yaitu setujui arsitektur SLA dengan sudah sayangan sebagai data sumber resmi bentuk produk owner pelayanan, yaitu yang kedua tolak penampilan fitur mempertahankan secara formal melalui keputusan direksi berdokumentasi. Kami yang terakhir mulai IOC customer dan transfer service dalam 30 hari untuk memvalidasi arsitektur di lingkungan yang nyata. Sekian, terima kasih. Bila salah kata mau bahas keputusan dan aku tidak bertanya, Pak Sumarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.